Dari logat saya ini kira-kira orang Jawa atau Boten? Bukan yang luar ya. Jawa atau Boten? Kayaknya saya pegang atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, semua yang hadir di masjid ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabari Bapak Ibu semuanya, sehat sedang? Bapak-bapak yang mudah putih-putih niki aman nggih, kolesterol, darah tinggi, asam urat aman ya? Aman insyaallah. Di masjid niki aman serba. Yang sakit jadi sehat, amin. Yang punya utang, utangnya nggak lunas. Oh, paling-paling ya masa utang ini. Ketorong utangnya oke. Baik Bapak Ibu semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini puasa yang pertama. Hari ini juga saya berdiri sini perdana dan pertama. Ngelihat muka-muka jenengan nggih, pertama nggih. Tapi ngelihat saya di Mojosongo kan pernah nggih? Pernah ya? Iya, pernah. Baik. Saya kurang lebih 4 tahun Mbak di Solo. Saya datang 2020, kemudian masuk di Ma'had Alim Menara Quran Karanganyar. Terus sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Nuki. Tapi saya tinggalnya di Wonorejo ya. Jadi sering bolak-balik ke Pak Soidola gitu ya. Pak Soidola itu langganan saya. Kalau ada duitnya. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula niki gantikan nih Pak. Bukan aslinya jadwal saya nih. Jadwalnya guru saya, Ustaz Rifai Al-Haq, karena jadwalnya tempur, beliau misi di Mojolaba. Nah, akhirnya disuruh gantikan saya. Sami mawon di insyaallah nih. Iya. Suaranya pun agak mirip-mirip dikit lah, mirip-mirip dikit. Punten ini suara saya kurang maksimal nih, masih agak batuk sama flu gitu. 3 Pak, sebelum Ramadan ini menyerang semuanya ke saya. Batuk, flu, sama tangan saya. Nah, kena apa namanya? Minyak panas, goreng ikan, ya kan? Maklum banyak santri yang goreng ikan tuh kecipratan minyak panas, akhirnya jadi gini. Nah, makanya saya tidak pakai jubah, pakai baju digulung lagi kan. Jadi bapak-bapak ada yang ngira ini Pak Imamnya bergaya sekali, nah, ini tangan saya lagi sakit, makanya saya gulung tadi, biar tidak ada souzon di antara kita. Baik Bapak Ibu semuanya, saya batuk, saya flu ini, terus kena kecipratan minyak panas ini namanya kodar. Jadi kan apa sih bahasa Jawa ya Pak? Nggak usah pakai bahasa Jawa lah ya. Bahasa Indonesia ngerti sedanten ini. Iya. Pernah tahu nggak rukun iman itu ada berapa? 5. 6 ya. Nah, ada 6 rukun iman. Rukun iman yang terakhir itu apa Pak Bu? Mas? Duh, gak ngerti. Ini Islam atau Kristen ini? Rukun iman yang ke-6 apa Bapak Ibu? Beriman kepada qadha dan qadar. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Kalau saya nyampaikan ilmu itu takutnya menggurui karena usia lebih muda nih Pak. Namun kan ini yang sepah dan sepuh ini. Sepah dan sepuh itu sani Pak. Tiang sepah, tiang sepuh sani. Jadi kulo lagi belajar bahasa Jawa. Jadi kalau agak kasar-kasar gitu. Lah, kodak dan kodar ini punya perbedaan Bapak Ibu semua. Menghadapi Ramadan kemarin kan ada yang berbeda nih. Ada saudara kita yang udah puasa kemarin, ada yang kita yang puasa hari ini. Ini perbedaan. Menjelang puasa itu Bapak Ibu, suatu hari saya di hari Minggu kemarin, hari Ahad, hari Minggu kemarin, saya misi Ahad pagi, kajian Ahad pagi di daerah Klupuh, Alun namanya. Itu samping kanan masjid, samping kiri masjid, barengan meninggal dunia. Kira-kira ini kodok atau kodar Allah?
Halo, jamaahnya pulang, udah ada ya. Bu, halo Bu. Yang meninggal ini kematian ini termasuk kodok apa kodarnya Allah? Kodak dan kodar. Oh, iya. Oke, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Kalau kodok ya, kan ada kodok, ada kodar ya. Apa bedanya? Bedanya di hurufnya Mas. Kalau kodok nggak ada R-nya. Kalau kodar ada R-nya. Bukan gitu. Itu jawaban anak SD ya. Oke. Kalau kodok Pak Bu, kodok itu ketetapan Allah yang kita tuh nggak tahu kapan terjadi. Mati, rezeki, jodoh. Nah ini ketetapan Allah, takdir Allah yang belum tahu kita kapan terjadi. Itu namanya kodok. Tapi kalau kodar, nah kayak saya ini batuk, flu, terus kecipratan minyak, ya, udah kodar Allah, nah gitu loh. Udah ketetapan Allah. Artinya ada hal-hal yang memang Allah aja yang tahu. Kematian. Ada nggak yang tahu kapan di sini mati? Coba saya mau tanya. Ini Masjid Al-Huda ya Pak. Bapak Ibu saya mau nanya, jawab dengan jujur deh. Jenengan yang hadir di sini, jamaah Masjid Al-Huda ini akan mati atau pasti mati? Coba yang pasti mati angkat tangan Pak Bu. Ibu-ibu tidak ada yang angkat tangan. Nggak kelihatan. Coba yang pasti mati angkat tangan Pak. Duh, bapaknya enggak. Pak yang pasti mati angkat tangan Pak. Angkat tangan enggak usah malu-malu. Oh, bapaknya enggak pasti mati berarti ya. Enggak usah takut Pak. Orang itu kalau sudah mengalami yang namanya kematian, itu pasti Pak, bukan lagi mungkin ya. Saya ini mungkin mati besok. Nah, itu bukan gitu. Saya pasti mati besok. Kalau sudah pasti mati, ya kan, berarti kita harus GSM, apa? GSM, golek sangu mati. Apa? GSM, ayo bareng-bareng. Golek sangu mati. Tadi kan Bapak Ibu saya tanya, akan mati atau pasti mati? Pasti mati. Kalau udah pasti mati berarti golek sangu mati. Ini. Lah, yang saya isi kemarin itu sebelah kanan masjid meninggal, sebelah kiri masjid meninggal. Bedanya cuma 2 jam. Kira-kira ini tidak mandang usia Bapak Ibu semua, muda, tua, tidak tahu kapan ya kan? Kadang-kadang anak usia SD meninggal. Nah, artinya kematian ini termasuk kodoknya Allah. Tidak ada yang tahu ketetapan Allah, hanya Allah yang tahu. Maunya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kematian ini menjadi pengingat kepada kita semua. Ramadan ini dengan Ramadan kemarin, apa bedanya? Nah, tadi kan Bapak Ibu udah bilang kita di dunia ini GSM, golek sangu mati. Artinya harus muhasabah Pak. Harus evaluasi ya, kalau bahasa akademisnya ya, harus evaluasi. Ramadan yang kemarin dengan Ramadan ini apa bedanya? Kalau sama, berarti tingkatannya nggak naik-naik, ya kan? Nah, kayak karyawan itu Pak, sama bosnya. Kalau kinerjanya sama saja, kira-kira bosnya nggak mau naikkan gaji nggak Pak? Nah, kira-kira seperti itu Pak, Allah dengan kita. Kalau kita semakin meningkat dari tahun ke tahun, nah maka Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusan, semua pekerjaan. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mati ini menjadi pengingat kita semua. Nah, artinya qadha itu ketetapan yang tidak kita tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi ini bisa diubah Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau sudah qadar, sudah terjadi Pak, dengan tabrakan, nah itu qadar namanya Pak. Takdir sudah terjadi. Itu namanya qadar. Itu tidak bisa diubah lagi Pak. Bisanya minta kesembuhan, dengan jatuh miskin, ataupun dengan tiba-tiba kaya Pak. Itu udah takdir, qadar Allah. Ya. Tapi kalau qadha, nah, ini hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita hanya bisa minta. Nah, lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Misal begini Pak, dengan nanti umur 40 tahun, misalkan jadwalnya,
40 tahun. Tapi dengan sering doa, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, hamba masih beribadah. Maka dengan doa ini Allah bisa mengubah, Pak. Nah, artinya mengubah qadha ini bisa dengan doa. Sama termasuk rezeki, Pak. Rezeki ini kita tidak ada yang tahu kan? Ada yang tiba-tiba kaya langsung jatuh miskin. Ada yang orang miskin tiba-tiba langsung kaya. Ini namanya qadha. Maka bisa diminta lewat doa. Tapi tidak semua rezeki ini yang halal. Ya kan? Ada namanya istidraj. Apa namanya, Pak? Bu, istidraj. Istidraj itu, Pak, dia tambah nikmat, tambah kaya. Pokoknya cuma tambah. Tapi semakin jauh dia dengan Allah, tak pernah ke masjid, tak pernah baca Quran. Tapi semakin Allah kayakan, semakin Allah sehatkan. Jalan-jalan kemana-mana, perhiasannya tambah banyak, mobilnya tambah besar, ya kan? Tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Nah, itu namanya istidraj. Nikmat berbalut azab. Maka nanti rezeki yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, qadha ini masih bisa diubah. Nah, mengubahnya dengan apa? Dengan doa. Salah satu amalan yang diajarkan oleh sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu semuanya, adalah memperbanyak doa. Ayat yang saya baca di rakaat kedua tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat tentang bahwasanya Allah dengan kita itu berkat. Maka mintalah banyak-banyak, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, maka ada yang mengeluh seperti ini. Niki kuntum ya, Pak. Kuntum itu kuliah 7 menit. Kalau lebih dari 3 menit itu biasanya ada kode, Pak. Bapak-bapak tuh batuk-batuk. Nah, berarti itu materinya harus turun gitulah kira-kira. Tapi ini kan belum ada yang batuk-batuk ya. Gak usah batuk-batuk. Kalau udah batuk-batuk itu tandanya materinya disuruh turun. Nah, gitu lah. Kuntum kan 7 menit. Sampai mana tadi? Ada orang yang ragu, Pak, dengan doa ini. Bahkan dengan kata-katanya dia merubah doa. Mas, aku ini dah berdoa 20 tahun tidak dikabul-kabulkan. Apa kata bapaknya ini? Aku ini dah berpuluh-puluh tahun mas berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Maka Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kita harus paham Allah itu pasti mengabulkan. Cuman Allah ubah 3. Apa Allah ubah? 3. B T W. Apa? Bukan STW, BTW. B T W. Ini bukan tahun lalu ya, Pak. Bukan kan, BTW. Allah itu pasti ngabulkan. Cuman Allah ubah 3 ini. B, Allah ubah bentuknya. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, saya minta mobil yang mewah, ya kan? Pajero gitu kan. Tapi Allah ubah bentuknya, Pak. Kadang-kadang dikasih sepeda gitu. Nah itu juga ngabulkan doa, tapi Allah ubah bentuknya. Cuma kita tidak sadar, belum dikabulkan mobil, katanya Allah bohong sama saya. Allah tidak ngabulkan doa saya. Yang kedua, Allah ubah T, tempatnya. Kadang-kadang terkabulnya itu bukan di Solo, Pak. Kadang-kadang pas dengan umroh misalkan baru terkabul, Pak. Nah, Allah ubah bentuknya, Allah ubah tempatnya. Yang ketiga, W, Allah ubah waktunya. Mungkin bukan sekarang, mungkin dengan udah punya anak, udah punya cucu, baru dikabulkan doanya. Maka yakinlah, karena perintah doa itu diawali dengan kalimat aman. Ya ayyuhallazina amanu. Aman itu yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan. Terakhir Bapak Ibu, coba pegang sebelahnya, saudaranya. Nah, boleh Pak, pundaknya, apa? Punggungnya ditepuk. Ikuti saya. Saudaraku, ditepuk Pak, biar terasa. Nah, yuk Pak, bu, ditepuk Bu, sampingnya Bu, biar terasa. Saudaraku, jangan ngantuk kan? Orang tutup kok turu. Nah, ayo saudaraku. Ayo Pak, ditepuk. Nah, tepuk saudaraku.
Semangat ya saudaraku. Sukses terus. Ojo lali, utangnya dibayar. Itu ya, itu intinya ya. Tapi saya doakan hadirin yang hadir di sini, yang punya utang, yang utang itu lupa dengan utangnya, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Insyaallah enggak panjang-panjang ya, pendek-pendek saja. Nanti kalau panjang-panjang ada batu patok di belakang. Nah, gitu ya. Itu tandanya imamnya sudah panjangan. Nah, itulah. Saya paham. Muka-muka ini kan muka-muka pendek-pendek kan. Allah. Ibu-ibu sudah teringat sama kuenya yang belum habis di rumah ini, ya? Belum ubah-ubah, belum masak sahur ya. Insya Allah imamnya pendek-pendek nih ibu. Udah saya bocorkan ya. Nah, kalau panjang-panjang waktu-waktu ya bu. Nah, nanti hati-hati lebih batuk sekalian ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.